Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu dalam perkuliahan dalam jaringan mata kuliah panen dan pasca panen bersama saya Rijal Tri Aditya. Kita akan mempelajari tentang panen dan pasca panen ini. Totalnya adalah 14 pertemuan, 1 UTS dan 1 UAS ya, yang akan dilakukan secara online semua. Nanti kita akan bagi sesi per sesinya. Mudah-mudahan kalian bisa mengikutinya. Dan tak lupa kalau misalkan ada yang ditanyakan atau ada materi yang tidak paham, silahkan saja kita diskusi di aplikasi Pastor ya, yang ada di Android. Atau tidak, saya membuka diskusi juga di dalam online juga ya, di WhatsApp di nomor yang tertera di atas. Oke, baik, kita akan mulai mata kuliah panen dan pasca panen online atau dalam jaringan. Nah, komoditas yang ada di Indonesia sangatlah banyak, tapi kita akan lebih fokus pada hortikultura, biji-bijian dan umbi-umbian ya. Oke, kenapa kita mempelajari tentang pasca panen? Karena kita harus paham adanya perubahan karakteristik pasca panen per komoditas itu beda-beda ya. Kita tidak boleh menyamakan komoditas wortel dengan kentang. Penanganannya mentang-mentang dari apa ya istilahnya, di dalam tanah dikubur gitu kan, atau produk yang ada di ya dari umbi gitu ya, perlakuannya sama, enggak, beda. Tapi ada juga yang samanya perlakuannya, biasanya misalkan trimming, sortasi, grading itu biasanya sama. Terus memahami mutu dan standar mutu ya. Apa itu mutu? Mutu adalah kualitas ya. Dan standar mutu adalah standar tentang kualitas. Oke. Siapa yang menentukan mutu? Yang menentukan mutu adalah konsumen. Dan yang memenuhi kebutuhan mutu adalah produsen. Kita akan difungsikan atau diambil posisinya secara produsen. Oke, kita mempelajari ini, memposisikan diri kita adalah seorang produsen. Jadi mutu dan standar mutu itu adalah hal yang harus dipenuhi, yaitu kualitas yang disesuaikan oleh atau disesuaikan dengan keinginan konsumen. Contoh, misalkan mutu dan standar mutu antara pasar tradisional dengan pasar modern beda. Ya, karena apa? Satu hal yang harus kalian ketahui bahwa kita memanfaatkan strata sosial. Ya. Kita harus memanfaatkan strata sosial. Bukan kita apa ya istilahnya, tersegmentasi pemikiran kita antara menengah ke bawah dan menengah ke atas, tetapi itu adalah peluang pasar yang harus kita tangkap ya. Misalkan mutu dan standar mutu yang ada di pasar itu pasar tradisional dengan pasar modern berbeda ya. Nah, biasanya perlakuan yang bikin beda itu, yang membuat berbeda itu ada perlakuan. Contohnya wortel yang besar di pasar tradisional ada yang besar. Wortel yang besar di pasar modern ada yang besar. Cuman perlakuannya beda. Kalau di pasar tradisional hanya dikelaskan saja yang besar, yang sedang, dan yang kecil. Tapi kalau di pasar modern dibedakannya yang besar, yang sedang, yang kecil, terus yang besarnya juga atau yang sedangnya di plastik wrap, terus dibungkus dengan dialasi styrofoam dan lain sebagainya. Itu karena
apa ya? Keinginan konsumen. Keinginan konsumen karena ingin beda dengan pasar tradisional gitu. Oke. Pemahaman teknik pasca panen ya. Nanti mahasiswa akan paham bahwa setiap komoditas mempunyai atau memiliki teknik yang berbeda-beda gitu. Oke. Terus mampu merancang suatu teknik pasca panen pada komoditas hortikultura. Nah, ini adalah tujuan utama yang secara intinya ada di sini semua. Oke. Kita lanjut lagi ke hortikultura. Itu hortikultura berdasarkan nama latinnya yaitu hortus dan coler ya. Atau hortus dan kultura. Hortus itu apa? Tanaman kebun. Ya. Coler atau kultur itu budidaya. Jadi boleh disingkatlah seperti inilah. Tanaman kebun yang dibudidayakan. Ya. Bidang kerja hortikultura meliputi pemilihan, pembibitan, kultur jaringan, produksi tanaman, hama dan penyakit, panen, pengemasan dan distribusi. Itu bidang kerja hortikultura semua, ya. Dan hortikultura merupakan salah satu metode budidaya pertanian modern, ya. Nah, objek hortikultura beda-beda nih. Ada yang namanya objeknya buah, namanya frutikultur ataupun pomologi. Itu ilmu yang mempelajari tentang budidaya tanaman buah. Ada yang dinamakan florikultur, flori, ya, bunga. Ada yang disebut juga tanaman sayuran, oleri, itu sayuran, ya. Terus tanaman obat-obatan biofarmaka, ya. Dan tanaman landscape. Salah satu ciri produk hortikultura adalah perishable, ya. Maksudnya perishable apa sih? Mudah rusak karena memiliki tingkat kesegaran dan memiliki kadar air yang cukup besar. Oke, kita lanjut. Nah, produk hortikultura yaitu buah-buahan, sayuran, bunga potong. Buah-buahan, sayuran, kenapa sih dibudidayakan ataupun dijadikan tanaman hortikultura? Karena manusia membutuhkan buah-buahan dan sayuran. Untuk apa buah-buahan dan sayuran? Ya, intinya adalah untuk pemenuhan kebutuhan nutrisi manusia. Contohnya serat, vitamin, mineral, gitu. Oke, terus bunga potong. Bunga potong ini termasuk tadi ya, tanaman yang dibudidayakan atau florikultur. Kenapa dibudidayakan? Karena manusia membutuhkan sesuatu merepresentasikan keabstrakan pikiran dan hatinya. Ya, itu sesuatu yang abstrak lah. Contohnya bunga potong, ya. Untuk keindahan ruangan ataupun menyatakan perasaan, menciptakan aroma, ya. Ini dibudidayakan karena banyak kebutuhan manusia yang sifatnya perasaan itu abstrak ya, ingin diwujudkan dalam bentuk material, ya. Contoh, misalkan menyatakan perasaan. Misalkan kita mengasih bunga, ya. Jangan salah kalau misalkan itu bunga itu ada prinsipnya sesuai dengan acara-acara atau perbedaan acara-acara. Misalkan pernikahan, bunga yang putih. Misalkan bunga ros yang putih, misalkan itu ya. Terus bunga ros merah untuk apa? Biasanya untuk pasangan, untuk menyatakan perasaan yang paling dalam, warna merah, dan lain sebagainya. Terus menciptakan aroma. Nah, di kita sendiri, bunga potong ini lumayan laku keras nih, menciptakan aroma. Contohnya bunga ros.